Ah, udah 2024, velg ternyata masih sama aja kayak stasiun TV. Satu untuk semua. Akhirnya setelah menunggu 6 tahun lamanya, Lexi keluar juga yang paling baru. Ini dia Lexi 155 VVA dan betul, dia jadi naik kelas. Yuk kita cari tahu detailnya. Nah, tentunya yang paling menarik itu adalah mesin 155 cc VVA-nya. Karena dia sudah berpendingin cairan, SOHC dan juga 4 katup. Nah, dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 15,3 PS di putaran 8.000 RPM dengan torsi 14 Nm di putaran 6.500 RPM. Lebih bertenaga dengan berat yang hanya cuma 118 kg. Jadi power to weight rasionya tentu yang paling bagus di antara Maxi lainnya. Nah, lanjut dari mesin kita ngomongin soal kaki kakinya. Sebenarnya kaki kakinya masih sama persis, depan teleskopik dengan yang belakang itu subtank suspension ya, cuma satu doang. Terus juga profil bannya juga sama persis. Yang depan 90-90 dengan ring 14 dan yang belakang itu 190 dengan ring 14 juga. Pengeremannya pun masih sama. Untuk tipe yang tertinggi dia dilengkapi dengan ABS dengan front disc di bagian depan dan di bagian belakang itu masih rem Teromol. Sementara untuk yang Lexi S terus varian yang di bawahnya lagi yang paling standar itu tidak dapat ABS sama sekali. Nah, ternyata kita juga menemukan nih perbedaan antara varian Lexi LX yang standar dengan varian Lexi LX yang S. Di mana perbedaan itu terdapat pada bagian velg dan juga shock belakangnya. Kalau yang standar, velgnya itu hitam aja dan juga shock belakangnya itu non tabung. Sementara kalau yang varian S itu velgnya warna emas dan shock belakangnya itu dengan tabung. Soal desainnya sekarang, desainnya sih bisa kita bilang baru ya. Kenapa? Karena walaupun siluet dari samping itu masih ada bayangan dari Lexi terdahulu ya yang 125. Cuma kalau kita lihat di bagian depan itu udah bener-bener baru dengan lampu full LED dan sekarang aksen warna biru yang bentuknya V shape itu yang kayak di Lexi 125 itu cuma aksen doang, aksen warna biru sekarang berubah jadi lampu LED DRL. Oke, kalau soal headlight dia udah full LED. Tapi kalau seinnya itu masih bohlam, depan dan belakang. Sementara stop lamp yang di belakang itu juga udah full LED. Nah, satu lagi yang masih dipertahankan di Lexi sayangnya visornya masih kecil. Orang banyak yang bilang visor ini nanggung sebenarnya. Ya well, nanti mungkin banyak part-part aftermarket yang akan hadir di toko-toko online. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian interface dari stangnya. Nah, stangnya ini modelnya sedikit berubah, cuma kok gue melihat ada aura-aura Lexi yang lama ya. Coba nanti kalian bandingin dengan Lexi kalian yang ada di rumah. Oke, nah sekarang kita bisa ngelihat penampang dari tombol-tombol yang ada di stangnya ini. Sebenarnya konfigurasinya masih sama dengan Lexi 125 yang lama. Tapi ada tombol baru di depan lampu dim. Tombol dim itu ada tombol menu. Sama kayak NMAX. Persis. Jadi tombol ini berfungsi untuk merubah menu yang ada di speedometer yang udah full digital. Nah, sekarang kita ngomongin posisi duduk dari Lexi LX 155 ini. Pertama, dari soal kakinya ya, masih menganut tentunya gaya Maxi yang bisa senderan gini walaupun kakinya tetap nongol keluar. Ujung jari kakinya masih nongol tetap, jadi agak nanggung sebenarnya kalau mau senderan kakinya. Posisi stang masih feel-nya hampir sama persis dengan Lexi yang 125. Nah, tapi perbedaan yang paling mencolok itu ada di bagian kursinya yang jadi lebih ramping desainnya dan tinggi kursinya otomatis jadi lebih rendah, 770 mm yang dimana sebelumnya itu 780 mm. Nah, jadi gua yang tingginya 160 cm pun kalau misalkan begini ya, dulu di Lexi 125, ini gua melayang nih kakinya nih. Tapi sekarang bisa nyentuh, at least, walaupun jinjit. Tapi ergonomi ini jadi lebih enak ketika dipakai stop and go. Jadi well, untuk postur normal orang Indonesia, Lexi 155 ini jadi lebih enak ergonominya. Untuk stop and go tentunya. Joknya juga berbeda nih antara varian standar dan juga varian yang LXS. Kalau yang varian standar, joknya itu polosan aja biasa. Kalau misalkan varian yang LXS, itu dia joknya ada clear-clearnya. Nah, tentu ngomongin soal kepraktisannya juga, Lexi ini mungkin menjadi pilihan yang terbaik juga buat kalian kalau misalkan kalian masih mau mencari mesin yang powerful setara dengan NMAX tapi masih mau mencari kepraktisan untuk perjalanan sehari-hari. Kenapa? Karena dek tengahnya itu masih lowong, nggak ada sama sekali tangki bensin, jadi bisa menaruh galon di bagian tengahnya. Udah ngomongin soal ergonomi riding, sekarang kita cari tahu hal yang paling penasaran di Lexi ini tentu adalah bagasinya. Apakah masih kecil atau tidak? Oh,
Masih kecil. Ini, aduh gimana ya? Tadi kita udah ngetes sebenarnya helm bawaan Lexi ya, itu masih muat di sini batoknya. Tapi kalau misalkan helm half face yang dijual di pasaran ya, kayak misalkan yang ada apa buntutnya, yang ada windtailnya segala macam, kayaknya udah nggak muat deh di dalam sini. Nanti kita coba ya pakai helm gua. Helm gua itu RSV SV300 kalau nggak salah. Nanti kita coba di dalam sini. Sementara untuk tangkinya, duh, mesin 155 cc tapi tangkinya masih 4,2 liter. Kenapa nggak Yamaha bikin tangki di bawah dek aja, atau kalau di tengah sih mungkin kepraktisan bakal jadi masalah ya. Jadi itu bukan pilihan Yamaha untuk Lexi ini, tapi kenapa nggak di dek bawah kaki aja ya? Well, untuk saat ini kita belum bisa nyoba ya gimana fuel consumption-nya dengan mesin 155 cc dan tangki bensin yang cuma 4,2 liter ini. Mungkin di lain kesempatan akan kita coba gimana fuel consumption Lexi LX yang terbaru ini. Nah, sekarang kita coba nyalain aja si Lexi LX ini. Nah, kuncinya masih sama persis ya. Masih dari Mitsubishi Electric Corporation. Oke, cuma satu tombol doang, answer back system doang. Sekarang coba kita nyalain Lexi LX-nya. Dan wah, langsung ya. Panel full digital dengan informasi nih ya. Ada speedometer, ada tachometer di samping kiri, terus ada fuel meter juga di samping kanan. Nah, oke, sekarang kita coba lihat dulu di bawahnya ada informasi apa aja. Yang pertama ada trip 1, ada trip 2, terus ada trip konsumsi bahan bakar nih, trip fuel kalau misalkan konsumsi bahan bakar udah pakai tangki reserve. Terus ada konsumsi bahan bakar secara live, average fuel consumption, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan tegangan atau voltase aki. Nah, ini odometer oli sama buat V-belt, jadi buat servis. Nah, V-belt sama servis ada di situ. Terus ini pengatur kecerahan layarnya dan oke, ini odometernya. Oke, layarnya boleh berbeda ya, tapi ngelihat bentuknya, ini out frame-nya ini dari speedometer sama persis dengan Lexi 125 yang sebelumnya. Persis banget. Tapi klasternya udah berbeda ya. Di sebelah kiri ada lampu sein, ada lampu dim, terus ada indikator mesin nih, check engine, terus ada lampu sein juga. Di sebelah kanan ada indikator idle start stop. Terus ini indikator radiator nih, karena udah berpendingin cairan ya, sama indikator kunci ini. Oke, itu aja sih konfigurasinya dengan bentuk out frame yang sama, tapi klasternya udah beda jauh. Perbedaan berikutnya juga antara varian standar dan juga varian yang LXS itu ada terdapat pada bagian rumah kuncinya, dimana kalau yang LXS dia udah keyless, sementara yang varian standar itu masih anak kunci. Dan bentuk kuncinya yang kayak keong gini nih. Ingat kunci apa? Komentar di bawah ya. Kalau tahu ini kunci apa nih, mirip. Yang baru lagi tentunya yang hadir di Lexi LX terbaru ini yang nggak ada di Lexi sebelumnya itu adalah konektivitas smartphone Y Connect, yang dimana nanti di indikator speedometernya itu ada tercantum logo-logo Y Connect. Indikator Y Connect seperti misalkan notifikasi HP, ada notifikasi telepon, terus indikator baterai, dan tentunya notifikasi konektivitas smartphone sendiri. Tapi sayangnya untuk yang connected ABS itu cuma ada warna magma black aja. Tipe tertinggi dengan harga 29,9 juta on the road Jakarta. Nah, sekarang kita di sini bersama dengan Bapak Jody Motovlog ya. Hai. Mungkin kalian sudah mengenal ya di kanal YouTube. udah terkenal pastilah Bang Jody ini. Nah, Iya, Bang Jody hai. kan udah menghadiri acara Yamaha Lexi Betul. nih, kan peluncuran nih. Ya. Nah, menurut Bang Jody gimana sekarang model terbaru dari Lexi LX-nya? Ya, pertama sih first impression gue sih ngelihatnya jadi lebih fresh ya. Khususnya sebenarnya lebih salvo ke mesin sebenarnya. Langsung jadi upgrade. Iya, jadi upgrade banget ya 155. Harusnya sih mirip-mirip kayak NMAX kali ya. Konfigurasi mesin segala macamnya. Cuman ya ini bodinya compact, mesinnya kayak NMAX, jadi kebayang sih ngacirnya gimana. Wah, Itu sih, makanya penasaran. berarti bingung nih, dilema nggak nih? Pilih NMAX apa Lexi ini sekarang? Itu juga ya. Soalnya harganya kan udah sama-sama naik, terus kayak jadi makin dikit perbedaannya gitu kan. Kalau sebelumnya kan lumayan tuh gapnya. Kayaknya tergantung penggunanya juga sih. Mungkin kalau Lexi yang gue lihat kayaknya lebih cocok buat di perkotaan, kalau NMAX lebih buat jauh kayaknya. Oke. Sama-sama Max sih, tapi mungkin range-nya kali Ya, ya. range-nya sama ini ya, kepraktisannya ya. Iya, kepraktisannya ya Lexi lebih gampang kali ya. Oke. Iya. Oke, thanks banget Bang Jody Terima kasih kesimpulannya.
Oke, kesimpulannya sekarang Lexi jadi pilihan yang baru lagi di keluarga Maxi Yamaha. Kenapa? Karena mesinnya udah sama dengan NMAX, tapi dek tengahnya rata, jadi kepraktisan dek tengahnya itu lebih bagus dan juga bodinya lebih ramping. Juga jangan lupa beratnya cuma 118 kg untuk tipe yang paling tinggi yaitu connected ABS. Sementara yang tipe terendahnya itu 116 kg doang. Jadi power to weight rasionya lebih bagus tentunya. Nah, Lexi LX ini sekarang udah naik kelas. Enaknya kita adu sama siapa nih? Apa sama Vario 160 kali ya? Mungkin di video selanjutnya bakal seru nih. Nah, dari harga 25 juta untuk tipe terendah sampai 29,9 juta on the road Jakarta. Apakah Lexi LX 155 VVA ini menarik untuk kalian pinang? Nah, komentar aja di bawah. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autoride Max. Gue Bagas Satrio, dadah!